Ini Bante, saya mau tanya, kalau secara arti sih sebenarnya saya ngerti, cuma kadang-kadang saya coba mengerti itu perbedaan antara cetena kehendak dengan tanha itu sebenarnya sama atau gimana Bante? Kehendak dengan keinginannya itu. Ya, makasih Bante. Perbedaan antara cetana dengan tanha. Keduanya jelas dibedakan ya. Cetana sendiri sebetulnya artinya adalah pemikiran. Tapi terjemahan seperti ini sangat rancu disalahartikan dengan terjemahan kata yang lain. Terjemahan dari kata yang lain, yang mana kita menerjemahkan cita, itu mungkin juga pikiran. Terus menerjemahkan sangkara juga bentuk-bentuk pikiran. Kalau cetana diterjemahkan pemikiran, begitu ya. Tapi ya sebetulnya yang dua pertama tadi, cita apakah cocok diterjemahkan pikiran, termasuk cetasika, diterjemahkan bentuk-bentuk pikiran, apakah sudah cocok? Barangkali itu agak jauh ya dari permanaannya. Tapi itu sudah terlanjur yang marak dalam bahasa terjemahan kita ini. Untuk mengubahnya tidak gampang. Nah, perbedaan antara cetana dengan tanha. Cetana artinya pemikiran, yang merupakan bagian dari sangkara dalam membentuk perbuatan. Jadi kalau dalam pancakanda 5 gugusan, 5 gugusan itu apa saja? Tubuh atau rupa, perasaan atau pengenyam, wedana, persepsi atau pengenal, pengerti. Yang ketiga sangkara, mental formation atau pembentuk batiniah. Dan yang kelima adalah sebutannya itu winyana, bahasa Inggrisnya umum diterjemahkan consciousness atau pengetahu. Ya, ini adalah 5 hal yang Sang Buddha sering sebut untuk menggantikan peristilahan makhluk. Jadi terhadap manusia, terhadap makhluk-makhluk itulah apa saja. Tidak hanya manusia. Jika Sang Buddha berbicara dalam konteks tertentu tentang makhluk ini, Sang Buddha akan menggunakan kata satta. S-A-T-T-A, satta, seperti kata sabe, satta, bhavantu, sukitata, begitu. Semoga semua makhluk. Tapi banyak konteks itu Sang Buddha tidak menggunakan kata satta ini, tapi menggunakan kata pancakanda. Mengapa itu? Nah, itu adalah satu pembahasan yang tidak kalah menariknya. Boleh dikatakan sangat-sangat menarik. Bukan hanya menarik, tapi juga sangat penting. Di sini kembali pada cetana yang dikatakan tadi bagian dari sangkara. Sedangkan sangkara itu adalah bagian dari pancakanda itu ya. Ada rupa, wedana, sanya, sangkara. Satu yang keempat ini. Baru winyana. Nah, sangkara ini yang keempat ini terdiri dari 3 lagi. Yaitu phasa persentuhan, cetana pemikiran, dan satu lagi manasikara penimbangan. Ketiganya ini berpadu untuk
memproduksi keburukan, memproduksi kebaikan. Di dalamnya itu sudah ada keburukan kebaikan. Yang punya peran dalam memunculkan ini, ya tentu banyak hal. Tapi ya masing-masing punya peran, tidak dapat dikatakan mana yang paling dominan begitu ya. Ya gabungan antara tiga hal ini, cetana, phasa, dan manasikara. Ada niatan atau pemikiran, ada persentuhan dengan objek, ada manasikara penimbangan. Tentu ini semua juga didasari oleh keberadaan winyana. Yang mendasari semuanya itu, tanpa winyana ketiganya ini nggak mungkin muncul, ya kan? Ya sesungguhnya untuk menjadi buruk atau untuk menjadi baik itu bukan hanya tiga ini saja yang berperan, tetapi masih ada sejumlah besar faktor-faktor batiniah yang disebut dengan cetasika. Misalnya kalau ketiganya ini, yaitu antara persentuhan, kata persentuhan ini itu tidak harus berbenturan seperti ini ya. Nah, seperti misalnya mata memandang ya satu bentuk, misalnya pemandangan di kejauhan sana. Pemandangannya itu tidak perlu membentur ke mata. Tapi itu sudah ada persentuhan antara indera mata dengan objek. Nah, yang disebut persentuhan di sini adalah seperti ini. Jadi ada persentuhan. Baru kemudian yang ketiga ada manasikara. Manasikara di sini artinya perhatian, boleh. Arti sesungguhnya ya perhatian. Manasi itu artinya dalam hati. Kara itu artinya membuat atau mengolah. Mengolah dalam hati, yaitu memberikan perhatian, yaitu memperhatikan itu. Nah, bagaimanapun kata perhatian ini sudah sangat marak digunakan untuk menerjemahkan istilah lain, yaitu kata sati. Sehingga tadi saya menggunakan istilah terjemahannya itu penimbangan. Nah, jangan sampai orang-orang yang belum familiar dengan perbedaan peristilahan ini tidak menjadi rancu, tidak menjadi kacau. Nah, ketiganya ini tidak melulu menciptakan keburukan kebaikan. Bukan hanya ketiganya ini saja. Tetapi masih ada faktor-faktor yang lain, yaitu apa? Sisi baiknya dan sisi buruknya yang disebut dengan cetasika. Contohnya, jika antara persentuhan, ada pemikiran, dan ada pertimbangan, ada penimbangan, ditambahi dengan yang namanya itu keiri hatian masuk ke dalam. Karena ada objek, dilihat oleh winyana ini, muncul phasa, kontak. Nah, muncul kemudian ada manasikara atau ada cetana. Nah, ketiganya ini karena ditopang oleh yang namanya keiri hatian ini. Nah, yang muncul kemudian ada semacam pengerutan atau kontraksi dalam saraf. Nah, itu proses perlindungan pada diri sesungguhnya. Ya, itu yang disebut dengan istilah terhimpit karena ada kontraksi. Terhimpit, merasa tidak nyaman, atau dengan sebutan lain adalah penderitaan. Sehingga kalau ada nilai buruk yang salah satunya itu iri hati ini, cenderung orang itu untuk menjadi sesak, cenderung orang itu untuk menjadi gelisah, cenderung orang itu untuk menjadi tegang, panas. Apapun, bukan hanya iri hati,
ada ya yang besar-besar ya, misalnya keserakahan, kebencian. Ini seperti misalnya kepalsuan, seperti misalnya pembandingan diri. Ternyata aku gak kalah ya sama dia ya. Aku dalam strata, dalam jenjang seperti ini ternyata. Kalau dirinci secara detail begitu, mungkin saya lebih tinggi dari dia ya. Nah, walaupun kenyataannya memang mungkin lebih tinggi, itu tetap kotoran batin. Atau sebaliknya, merasa lebih rendah, yang pada kenyataannya juga memang lebih rendah. Nggak bisalah aku dibandingkan sama dia. Aku bukan siapa-siapa. Dari sisi ininya aku juga nggak menang dari dia. Dari sisi itunya, sisi apa yang lainnya, dia lebih besar, lebih banyak daripada saya. Nggak bisalah, aku ya jauh di bawah dia. Meskipun pada kenyataannya memang dia jauh di bawah orang yang dibandingkan itu tetap kotoran batin juga. Dan itu yang namanya kenapa orang itu lepas dari kotoran batin. Sepertinya tidak ada kotoran batin. Kotoran batin itu sangat-sangat luas sekali. Aku nggak mencuri, aku nggak ada keinginan mencuri. Aku nggak punya keserakahan apa yang ingin mendapatkan apa bagaimana. Kenapa selalu dibilang ada kotoran batin, ada kotoran batin? Nah ini, jadi ketiganya ini ditambahi dengan faktor-faktor batiniah yang disebut dengan cetasika. Cetasika itu, nah membentuk yang namanya keburukan dan kebaikan. Dalam hal ini kalau keserakahan, keiri hatian yang berperan, nah sebutannya itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Dan dampak pada batin sekaligus tidak usah menunggu bahwa dampak dari keiri hatian itu nanti dicatat oleh dewa. Tiba waktu kematiannya nanti dibuka catatannya, kamu pernah muncul iri hati ya di tanggal sekian menit kesekian di usiamu yang kesekian. Ya, yang ditanya aja mungkin mengangguk-angguk saja. Soalnya apa? Mana mungkin bisa ingat. Jadi pada saat itulah, pada saat yang dapat dikatakan bersamaan gitulah, di mana ada kemunculan sangkara ini, yang tentu di dalamnya banyak sekali. Selain dari ketiganya yang utama itu masih ada faktor-faktor lain seperti isa, yaitu keiri hatian, atau disertai dengan saddha, keyakinan. Datang ke wihara karena kekuatan keyakinannya, nah datangnya itu dengan sangat-sangat anggun, sangat lembut, bicaranya halus, ya, perilakunya rapi, ya, itu karena kekuatan keyakinan. Dan lebih dari itu, kekuatan keyakinan ini, dampak dari memunculkan keyakinan adalah suasana hati, suasana batin menjadi terasa basah. Terasa basah, sejuk, nyaman, leluasa. Itu kalau ada keyakinan. Dan itu adalah nama lain dari kebahagiaan. Jadi di sini cetana itu sebatas sebagai bagian dari yang namanya sangkara. Untuk dalam membentuk hal buruk, hal baik. Sedangkan yang disebut dengan tanha, itu artinya adalah kemerontaan.
kemerontaan. Ronta. Meronta. Tanha itu contohnya adalah mencintai sesuatu atau memunculkan kegeraman, kebencian terhadap sesuatu. Ketika belum ada muncul kebencian, kegeraman terhadap sesuatu, termasuk sebelum ada keserakahan yang sangat besar terhadap sesuatu, seseorang mungkin bisa duduk, bisa berbaring dengan nyaman, tidak lama kemudian lagi bisa langsung terlelap tidur sampai pagi. Tapi entah bagaimana malam itu dia terbersit satu perihal terkait dengan sesuatu, terkait dengan seseorang yang memunculkan keserakahan yang amat sangat. Sepertinya itu nggak mungkin aku nggak bisa dapatkan itu. Nah, dan dia nggak semestinya dapat, atau setidaknya nggak semestinya ikut dapat bagian. Aku harus handle semuanya itu sendiri. Nah, berpikir seperti itu sampai pagi, nggak tidur. Atau setidaknya mungkin saja apa yang bisa dikerjakan di malam itu mungkin buat persiapannya, buat surat-suratnya, langsung bangkit dari tempat tidur, nah, buka komputer untuk kerjakan. Karena apa? Nah itu, tanha ini artinya sendiri adalah kerontaan, membuat seseorang yang dihinggapi oleh tanha itu menjadi meronta. Baik meronta karena keserakahan, juga rontaan karena kebencian. Sama contohnya, tidur nyenyak, berbaring begitu, bentar juga terlelap. Tapi begitu teringat seseorang yang mendatangkan kebencian, kemarahan, kegeraman, nah, langsung meronta itu. Kalaupun orangnya ada di jauh, mungkin dia langsung keluar, ambil mobil, bawa, mungkin langsung melabrak atau mungkin langsung ya mengeksekusi sesuatu. Apalagi orangnya ya tidak jauh-jauh banget, satu rumah yang sama. Nah, itu. Jadi masih sangat bergantung pada cetasika-cetasika atau pembentuk-pembentuk batiniah atau faktor-faktor batiniah. Cetasika artinya faktor-faktor batiniah. Kalau sangkara baru boleh dikatakan pembentuk-pembentuk batiniah. Jadi di sini perbedaannya di mana antara cetana dengan tanha. Cetana itu sesuatu yang sudah pasti muncul padam di setiap kemunculan pikiran. Soalnya punya tugas sebatas untuk memikirkan saja. Dan kita sudah terlanjur menerjemahkannya itu niatan atau kehendak. Sebetulnya tidak tepat. Cetana sendiri artinya adalah pemikiran. Memikirkannya. Nah, kemudian satu lagi adalah tanha. Tanha di sini artinya adalah kegandrungan yang posisinya itu tidak harus selalu ada menyertai kemunculan cita. Tanha bisa muncul, bisa tidak. Tapi yang namanya cetana nggak mungkin tidak ada di dalam setiap kemunculan pikiran. Kalau tanha tidak muncul, apa yang terjadi? Mungkin sudah bukan mungkin, pastinya diganti oleh cetasika yang lain. Yaitu apa misalnya? Cinta kasih,
Kalau tidak ada keirihatian yang muncul, ternyata lihat orang, oh tua renta, bajunya kusut, sepertinya kurus, kurang makan. Apa ya yang bisa aku berikan kepada dia? Nah, muncul cinta kasihnya, muncul kedermawanannya terhadap objek, yaitu orang tua itu. Nah ini apakah pada saat melihat orang tua, meskipun awalnya itu dia sedang berpikir bisnis ratusan juta atau miliaran, bagaimana cara mendapatkannya segera dan hanya aku yang mendapat, begitu ya. Sejenak kemudian, ya belum selesai juga berpikirnya itu, oleh karena muter-muter, diulang lagi. Nah, dia lihat orang tua itu tadi, orang tua yang compang-camping, yang kurus, ya kelihatan lapar. Muncul rasa iba, muncul rasa kasihan. Pada saat itu juga, kira-kira tanha atau apa namanya, kesenangannya itu, kegandrungannya itu, ikut muncul enggak dalam melihat si nenek tua itu? Si kakek tua itu? Enggak ada. Jadi pemikiran dalam hal ini sangkara itu, ada cetana, ada phasa dulu, phasa, cetana, manasikara, phasa persentuhan antara batin dengan objek, namanya persentuhan. Phasa, cetana pemikiran, manasikara penimbangan. Ketiganya ini disertai juga dengan cetasika-cetasika yang kebetulan berpotensi muncul di sana dan dimunculkan oleh proses batiniahnya itu. Tahu itu buruk, tidak disingkirkan, tidak dibuang, tapi disenangi, kemudian diajak untuk membentuk ya yang namanya sangkara ini menjadi yang baik, yang buruk, ya. Yang kita menyebutnya itu ya sudah berupa karma di situ itu. Nah, di sini yang namanya tanha, sesungguhnya tidak ada cetasika tanha itu juga. Yang ada dalam bentuk yang lain, yaitu misalnya adalah raga. Raga itu artinya nafsu ragawi, tanha ya artinya kegandrungan. Nama lain dari raga juga. Tapi konteksnya tanha itu jauh lebih mencakupi, ya. Tanha artinya kegandrungan, tanha artinya kemerontaan, kemerontaan. Atau secara mudahnya apa sih kemerontaan itu kayak apa sih? Betulnya tadi juga sudah dijelaskan. Tapi untuk lebih mudahnya, bagaimana tanha itu diterjemahkan? Terjemahkan kesenangan atau kesenangan atau kecintaan saja. Kecintaan. Jadi tanha di sini dari pertanyaan Anda tadi menerjemahkan tanha itu sebagai apa? Keinginan, nggak cocok. Ini yang sesungguhnya kalau dibilang, kalau ditinjau dari sisi keilmuannya gitu, bukan saya ya. Ini tinjauan dari sisi keilmuan, bukan tinjauan saya. Bahwa penggunaan kata-kata seperti itu adalah menyesatkan. Tanha diterjemahkan keinginan, jana diterjemahkan pencerapan, apa dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah tindak penyesatan. Oleh karena itu, nggak akan lari kemana-mana kalau mengertinya saja sudah keliru. Dan nanti akan menjadi complicated. Sampai pada jenjang tertentu kebingungan. Ini bagaimana ini? Nggak bisa nyambung.
Jadi di sini jelas keduanya terpisah, terpilah-pilah. Tanha dalam bentuk raga sesekali bisa muncul dalam sangkara. Yang dalam sangkara itu sudah pasti ada cetana. Cetana itu tidak bisa hilang dari apa namanya winyana ini. Misalnya api. Api itu kira-kira bisa dipisahkan dari cahaya tidak? Bisa dipisahkan dari panasnya tidak? Bisa dipisahkan dari warnanya tidak? Demikian pula dengan winyana, apinya sendiri bisa dilihat tidak? Kalau tidak ada cahayanya, tidak ada panasnya, tidak ada warnanya. Tidak ada panasnya, tidak ada warnanya, tidak ada cahayanya. Bagaimana bisa dinyatakan itu sebagai api? Kalau ciri-cirinya itu tidak ada. Api menjadi muncul, menjadi tampak bahwa itu api, bukan karena kita melihat apinya, tapi karena melihat apanya? Melihat warna, panas, cahaya. Demikian pula dengan winyana ini juga. Winyananya tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui. Yang bisa diketahui apa? Perasaan menderita atau bahagia. Menunjukkan bahwa itu sedang merasakan dan itu adalah dampak dari ya proses batiniah, menunjukkan bahwa proses batiniah itu ada dan itu ya adalah peran utama dari winyana. Nah, termasuk juga faktor batiniah yang lain yang muncul dan memberi dampak. Nah, sehingga keberadaan winyana itu menjadi bisa ditengarai. Ya, contoh tadi ini kalau itu Pak winyana itu tidak ada yang namanya cetana, tidak ada yang namanya phasa, tidak ada yang namanya manasikara, nggak mungkin ada wedana juga, nggak mungkin ada perasaan juga muncul, nggak mungkin ada sanya juga, pengenal atau pengerti. Dan kalau semuanya itu tidak tampil, tidak tampak, bagaimana yang namanya winyana itu bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang ada. Kalau ciri-ciri seperti halnya api itu tadi, asumsi ada api, tapi tidak ada cahaya, tidak ada panas, tidak ada warna api. Susah mau dibilang ada, meskipun juga tidak sampai menyatakan pastinya tidak ada. Oleh karena ya memang tidak tahu bahwa yang di depan mata itu meskipun tidak ada cahaya, tidak ada warna, tidak ada panas, bukan berarti di situ tidak ada api. Soalnya apa? Secara umum api itu ada di mana-mana, baik di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Yang ada di udara di sini juga ada apinya. Tanah juga ada apinya, semuanya ada apinya. Ada unsur panasnya. Ada unsur cahayanya. Juga ada unsur, apa tadi, warnanya. Sudah menjawab belum? Sudah, Bante. Terima kasih, Bante. Sangat jelas, luar biasa. Siapa yang paham 90%? Berapa? 70? 60? 40? Kira-kira. 40 kira-kira. Ini bukan permasalahan canggihnya apa yang dibahas sehingga membuat orang itu sulit untuk mengerti, tapi juga karena terbatasnya pihak yang menyampaikan. Tidak mampu apa mentransformasikan atau apa transform namanya ya, mentransformasikan
pengertian-pengertian ke dalam alat komunikasi yang lugas, simple, dan mudah. Tapi itu yang bisa dilakukan dan itu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Anumodana ya semuanya.